Halo, selamat bertemu kembali. Salam sehat dan tetap semangat. Masih dalam materi kelas 7 bilangan. Kali ini akan membahas tentang KPK dan FPB. Sebelum membahas tentang KPK dan FPB, sebaiknya kalian tahu tentang misalkan faktor persekutuan, kelipatan, faktor prima, dan mungkin faktorisasi prima. Sekarang faktor adalah bilangan yang membagi habis sebuah bilangan. Nanti akan Ibu berikan contohnya setelah Ibu membahas pengertian-pengertian berikut. Faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan. Kelipatan bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Faktor prima merupakan bilangan prima yang membagi habis suatu bilangan. Mari kita lihat contoh-contoh berikut ini. Contoh yang pertama, tentukan faktor dari. Faktor dari yang A 12. Faktor pengertiannya tadi adalah bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Di SD kalian pasti sudah pernah diajarin, mungkin yang dengan menggunakan tulang ikan, ya, seperti ini. Ya, perkalian 12 itu berapa saja? Kita urutkan dari yang terkecil, 1 dengan 12, kemudian 2 dengan 6, kemudian 3 dengan 4. Nah, kita tuliskan, kita kasih kurung kurawal. Jadi faktor dari 12 kita urutkan dari yang terkecil, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, kalau sudah bisa, tidak perlu menggunakan tulang ikan seperti ini. Tapi misalkan kamu bisa langsung, perkalian 20, berarti 1 dengan 20. Kemudian 2 dengan 10. Kemudian 3 tidak bisa, kemudian 4 dengan 5. 6 juga tidak bisa. Jadi faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20. Pasti kalian sudah bisa ya. Sekarang faktor persekutuan. Nah, faktor persekutuan kita cari misalkan 15. Kita cari faktornya dulu. Faktor dari 15 itu 1. Kemudian 1 dengan 15 ya. 1, 15. Kemudian 3 dengan 5. Nah, kemudian faktor dari 25. Faktor dari 25, 1 dengan 25. Kemudian 2 tidak bisa, 3 tidak bisa, 4 tidak bisa, kemudian 5. Nah, 5 kali 5 tertulis 2 kali, kita tulis 1 kali saja. Sehingga faktor dari 25 itu 1, 5, dan 25. Nah, yang ditanyakan adalah faktor persekutuannya. Jadi faktor persekutuannya yang sama dari dua faktor 15 dan 25 yaitu 1. Kemudian 3 tidak ada di sini, 5 ada di dua-duanya, 5. Kemudian 15 dan 25 tidak ada yang sama. Berarti faktor persekutuannya adalah 21 dan 5. Mari kita lihat contoh yang lain. Mari kita lihat yang ketiga, yaitu faktor prima dari 18. Untuk mencari faktor prima itu berbeda dengan faktor. Kalau faktor prima kita dengan pohon faktor. Jadi kalau misalkan 18 kamu bagi 2 itu 9, 9 itu kamu bagi 3, hasilnya adalah 3. Maka faktor prima dari 18 yang tertulis 2 kali kita tulis 1 kali, yaitu 2 dan 3. Kemudian faktor dari 40 bagi 2, 20, bagi 2, 10, bagi 2, 5.
Nah, ini ada 2 3 kali, tapi kita tulis yang sama 1 kali saja. Faktor dari 40 hanya 2 dan 5. Nah, kalau faktorisasi prima itu hasil kali bilangan-bilangan primanya. Jadi kalau 42 kita juga pakai pohon faktor, bagi 2 itu 21, bagi 3 itu 7. Maka hasil kali faktorisasi prima dari 42 itu 2 kali, kita menggunakan kali 3 kali 7. Nah, kalau misalkan ini 42, 60 itu bagi 2 30, bagi 2 15, bagi 3 5. Nah, ini duanya ada 2 kali, berarti faktorisasi prima dari 60 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, kalian bisa ya. Nah, bisa nggak misalkan faktorisasi prima dari, saya tambahkan 1 lagi, 32. Nah, 32 kamu bagi 2 itu 16, bagi 2 8, bagi 2 4, bagi 2 2. Nah, ternyata duanya ada sebanyak 5 kali. Maka faktorisasi prima dari 32 adalah 2 pangkat 5. Nah, sekarang kita lihat tentang kelipatan. Yang soal kelima, tentukan kelipatan dari 4 dan 7. Kelipatan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Jadi kalau misalkan kelipatan 4 itu 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. Atau boleh juga bertambah 4 terus, ya, bertambah 4, 16, 20, 24, dan pasti masih banyak lagi, maka kita kasih titik 3. Nah, kelipatan 7 kali bilangan asli, 7 kali 1, 7 kali 2, 7, 14, atau ditambah 7 terus, 21, 28, tambah 7 lagi, 35, dan seterusnya. Nah, sekarang yang ke-6, tentukan kelipatan persekutuan dari 6 dan 8. Nah, kita cari kelipatan 6 dulu. Kelipatan 6 itu 6, 12, 18, 24, 30, kemudian 36, dan seterusnya. Nah, kemudian kelipatan dari 8 itu 8, 16, kemudian tambah 8 lagi, 24, tambah 8 lagi, 32, tambah 8 lagi, 40, dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan adalah kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuannya (6 dan 8), yaitu kita lihat yang sama dari 2 bilangan itu. Nah, di sini ada 6, 8, 12, 16, 18, 24. Nah, ternyata 24 yang sama. 24. Nah, setelah 24, coba kita cari lagi supaya ada satu lagi. Nah, ini misalkan 36. 36 tambah 6, kita cari lagi ya. Di sini 36 tambah 6 itu 42. Tambah 6 lagi 48, dan seterusnya. Ya, saya tambahin di sini. Nah, kemudian ini 8, 16, 24, 32, 40, kemudian tambah 8, 48. Ya. Ini supaya ketahuan ya, mana kelipatan persekutuan yang kedua, 48. Nah, sebenarnya kamu sudah bisa menentukan kelipatan persekutuan yang kedua tadi. Tinggal 24 tambah 24, begitu ya. Kemudian berarti sekarang kelipatan persekutuan yang ketiga, tambahin 24. Berarti 72. Nah, tambahin 24 lagi, misalkan 96, dan seterusnya. Inilah kelipatan persekutuan dari 6
dan 8. Sekarang kita lihat contoh soal KPK dan FPB. Sekarang mari kita lihat contoh-contoh soal tentang KPK dan FPB. KPK itu singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. FPB faktor persekutuan terbesar. Nah, mungkin di SD kalian mencari KPK dan FPB, KPK dengan kelipatan persekutuannya, tapi cari yang terkecil. Kalau FPB cari faktor persekutuannya, tapi yang terbesar. Nah, tapi kalau kita di SMP, mari kita menggunakan faktorisasi prima, perkalian hasil primanya. Misalkan 12. Nah, 12 ini kita memakai pohon faktor begini. Nah, berarti 12 itu 2 pangkat 2 kali 3. Kita cari faktorisasi primanya. 40 bagi 2 itu 20, bagi 2 itu 10, bagi 2 itu 5. Jadi 40 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 5. Nah, untuk mencari KPK, nah saya tulis di sini. Untuk mencari KPK, ambil pangkat yang terbesar. Memang singkatannya kalau KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, tapi kita cari pangkat yang paling besar. Nah, misalkan ini 2 dengan 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 3. Nah, inilah pangkat yang terbesar. Dan angka-angka yang berbeda ikut dikalikan. Jadi selain kita cari pangkat yang terbesar, angka yang berbeda ikut dikalikan. Nah, jadi 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Nah, tinggal kita mengalikan. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2, bukan 2 pangkat 3 itu 6 ya, tapi 2 kali 2 kali 2 adalah 8. Nah, 8 kali 15 kita tinggal mengalikan. 8 kali 15. Ini 8 kali 5, 40. Kemudian ini sisa 4. Hasilnya adalah 120. Jadi KPK dari 12 dan 40 adalah 120. Nah, sekarang FPB, saya pakai warna hitam supaya lebih jelas. FPB dari 12 dan 40. Nah, FPB itu faktor persekutuan terbesar. Tapi kalau kita cari memakai faktorisasi prima, ambil pangkat terkecil dan hanya angka-angka sama saja yang dikalikan. Nah, jadi ini pangkatnya 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 3. Nah, kita ambil yang paling kecil. Jadi 2 pangkat 2. Nah, angka yang sama saja yang dikalikan. Nah, 3 ada di 12 tapi tidak ada di 40, maka 3 tidak ikut dikalikan. 5 ada di 40 tapi tidak ada di 12, maka 5 tidak ikut dikalikan. Maka FPB-nya adalah 4. Kita lihat contoh soal KPK dan FPB yang kedua. Tentukan KPK dan FPB dari 18, 30, dan 60. Ya, kita cari faktorisasi prima dari 18. 18 itu kita peroleh dari 2. 18 bagi 2 itu 9. 9 bagi 3 itu 3. Nah, berarti 18 itu 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian 30 kita bagi 2 itu 15. 15 bagi 3 itu 5. Berarti 30 itu 2. Kemudian kita loncat saja angkanya ya, kali 5. Ya. Kemudian 60 itu bagi 2 30, bagi 2 15, bagi 3 5. Ya, berarti 60
itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, KPK kelipatan persekutuan terkecil itu cari pangkat yang terbesar, angka yang berbeda kita tuliskan. 18, 30 dan 60. Angka yang pangkat yang paling besar adalah 2 pangkat 2. Nah, kemudian 3 dengan 3 pangkat 2 yang kita tuliskan adalah 3 pangkat 2. Kemudian 5 dengan 5 kita tuliskan 5. Sehingga KPK-nya 4 kali 3 kali 5. Ini 9 ya. 4 kali 9, maaf. Ini 9. 3 pangkat 2 itu 9 karena 3 kali 3 ya. Berarti 4 kali 9 itu 36. 36 kali 5 itu 180. Sekarang kita cari FPB-nya. FPB itu faktor persekutuan terbesar, tapi kita mencarinya pangkat yang terkecil. 2 dengan 2 pangkat 2. Kita ambil FPB-nya yang pangkat terkecil yaitu 2. Kemudian 3 apakah ada di ketiganya? Nah, ini 3 pangkat 2. Ini tidak ada 3, ini ada 3. 3 tidak kita tuliskan. Kemudian 5 di sini di 18 tidak ada, tapi di 30 ada, 60 ada. Nah, harus ada di ketiganya. Maka FPB-nya adalah 2. Mari kita lihat contoh soal KPK dan FPB berikutnya. Contoh yang ketiga, tentukan KPK dan FPB dari 20, 25, dan 45. Faktorisasi prima dari 20, kita buat pohon faktor. Bagi 2 itu 10, bagi 2 itu 5, berarti 20 itu 2 pangkat 2 kali 5. Kemudian 25, bagi 2 tidak bisa, bagi 5 hasilnya 5, maka 25 itu 5 pangkat 2. Kemudian 45 bagi 2 tidak bisa, bagi 3 itu 15, bagi 3 lagi 5, maka 45 itu 3 pangkat 2 kali 5. Ya, sekarang kita cari KPK. KPK pangkat yang terbesar dituliskan. 2 pangkat 2 ada di sini, angka yang berbeda kita tuliskan, berarti 2 pangkat 2 kita tulis, 3 pangkat 2 kita tulis. Nah, 5 ada di ketiganya, kita cari pangkat yang paling besar, yaitu 5 pangkat 2. Jadi sama dengan 4 kali 9 kali 25. Nah, kita cari yang mudah. 4 kali 25 itu 100, 100 kali 9 itu 900. Jadi KPK-nya adalah 900. Jadi 2 pangkat 2 ditulis, 3 pangkat 2 ditulis, dan 5 pangkat 2 ditulis atau dikalikan. Sekarang kalau FPB itu pangkat yang terkecil, angka yang sama yang dituliskan. Nah, 2 pangkat 2 tidak ada, 3 pangkat 2 tidak ada di ketiganya. Nah, adanya adalah 5 dengan 5 pangkat 2, pangkat yang terkecil, berarti FPB-nya adalah 5. Mari kita lihat contoh soal cerita KPK dan FPB berikut ini. Contoh yang keempat itu berupa soal cerita. Lampu A menyala setiap 12 menit sekali. Lampu B menyala setiap 15 menit sekali. Lampu C menyala setiap 20 menit sekali. Pada pukul 8.30 ketiga lampu menyala bersamaan. Pukul berapa lagi ketiga lampu akan menyala bersamaan? Nah, kita cari KPK dari 12, 15, dan 20, karena soal ini adalah contoh soal yang menyangkut tentang KPK. Nah, 12 kita pakai pohon faktor, itu 2 pangkat 2 kali 3 ya. Kemudian 15 itu 3 kali 5. Kemudian 20 itu 2
2 pangkat 2 kali 5. Nah, maka KPK-nya itu 2 pangkat 2, pangkat yang terbesar. 3 ikut dituliskan, 5 juga ikut dituliskan. Jadi 4 kali 3 12, 12 kali 5 adalah 60. Nah, karena lampu pertama menyala bersamaan pukul 8.30, maka lampu menyala lagi bersamaan pukul 8.30 ditambah 60 menit. Berarti lampu tersebut akan menyala lagi pukul 9.30 atau ditambah 1 jam lagi. 60 menit sama dengan 1 jam. Tapi kalau misalkan ditanyakan tidak ada pukulnya, kapan lampu itu akan menyala lagi bersamaan? Nah, setiap berapa menit misalkan ya. Berarti jawabannya hanya 60 menit atau setiap 1 jam sekali begitu. Mari kita lihat contoh soal yang kelima. Contoh soal yang kelima berbentuk soal cerita yang berhubungan dengan FPB. Contohnya, Lani membeli 96 mangga, 80 jeruk, dan 120 apel. Ketiga buah tersebut akan dibagikan kepada temannya dengan jumlah masing-masing sama banyak. Berapa banyak teman yang menerima pemberian Lani? Nah, kita cari dengan menggunakan hasil kali faktor prima 96. Nah, kamu cari 96 bagi 2 itu 45 tambah 3 ya, 48 bagi 2 24 dan seterusnya, sehingga 96 kamu mendapatkan 2 pangkat 5 kali 3. Kemudian 80 kita cari lagi pakai poin faktor, bagi 2 40, bagi 2 20, kemudian bagi 2 10, bagi 2 5, begitu ya. Jadi 80 mendapatkan 2 pangkat 4 kali 5. Kemudian 120 memakai poin faktor lagi, bagi 2 60, bagi 2 30, bagi 2 15, begitu ya. Bagi 3 5, maka 120 itu 2 pangkat 3 kali 5. Nah, FPB dari 96, 80 dan 120 FPB-nya. Nah, kita cari pangkat yang paling kecil, 2 pangkat 3. Angka yang sama saja yang kita tuliskan. 3 tidak ada di ketiganya, 5 tidak ada di ketiganya. Jadi FPB-nya adalah 8. Jadi banyaknya teman yang dibagikan atau yang menerima pemberian Lani ada 8 teman. Kita lanjut pertanyaan yang B. Kita lanjut dengan pertanyaan yang B. Berapa banyak mangga, jeruk, apel yang diterima masing-masing temannya? Nah, banyaknya mangga tadi ada 96 mangga. Semuanya ada 96, kamu bagi dengan FPB-nya. FPB-nya ada 8, berarti banyaknya mangga sama dengan 12 mangga. Masing-masing mendapat 12 mangga. Kemudian jeruk itu ada 80 bagi 8, jadi masing-masing temannya mendapat 10 jeruk. Kemudian apel ada 120 bagi 8, jadi sama dengan 15 apel. Ya, inilah jawaban untuk soal yang B. Supaya kalian menjadi lebih bisa, mari kerjakan latihan soal berikut. Mari kerjakan latihan soal berikut. Nomor 1, tentukan faktor dari 16 dan 32. Yang kedua, tentukan faktor prima dari 48 dan 160.
Yang ketiga, tentukan kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Kemudian yang keempat, tentukan faktor persekutuan dari 12 dan 24. Yang kelima, tentukan KPK dan FPB dari 30 dan 40. Yang B 24, 36 dan 48. Yang keenam, berbentuk soal cerita. Satpam A bertugas 3 hari sekali, Satpam B bertugas 4 hari sekali, dan Satpam C bertugas 5 hari sekali. Jika hari ini mereka tugas bersamaan, berapa hari lagi mereka bertugas bersama lagi? Yang ketujuh, Ani mempunyai 40 buku, 48 pensil, dan 60 penghapus. Masing-masing akan dimasukkan ke dalam kotak dengan jumlah yang sama. Berapa banyak kotak yang disediakan? Semoga kalian menjadi lebih bisa dengan mengerjakan soal-soal latihan berikut. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.